eksplanasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teks eksplanasi. Sebelum memulai pembelajaran, di sini saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran dari teks eksplanasi ini. Melalui kegiatan pembelajaran dengan model problem-based learning, peserta didik mampu menentukan struktur dan kebahasan teks eksplanasi, mampu menuliskan teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasannya, baik lisan maupun tulis, dengan sikap tanggung jawab, kreatif, kerjasama, dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan pengertian teks eksplanasi, tujuan, ciri-ciri, struktur, kaidah kebahasaan, juga contoh teks eksplanasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya yang bisa terjadi. Suatu peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu mempunyai sebab, akibat, dan proses. Kemudian, tujuan teks eksplanasi. Tujuan teks eksplanasi ini ada dua. Yang pertama, menjelaskan fenomena yang terjadi dan menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Kemudian, ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi itu yang pertama ada strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Kedua, informasi yang dibuat berdasarkan fakta atau faktual. Yang ketiga, faktual tersebut memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan, contohnya sains. Yang keempat, sifatnya informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang kelima, memiliki atau menggunakan sequence markers seperti pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Bisa juga menggunakan pertama, berikutnya, dan terakhir. Kemudian, struktur teks eksplanasi. Yang pertama, berisi pernyataan umum mengenai yang akan dijelaskan, proses-proses terjadinya atau proses keberadaan. Kedua, berisi mengenai detail penjelasan proses terjadinya yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Ketiga, berisi tentang kesimpulan mengenai topik yang telah dijelaskan. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan ini yang pertama ada di dalam teks eksplanasi biasanya mengandung ciri kaidah kebahasaan sebagai berikut. Fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia atau non-human partisipan. Contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lain-lain. Yang kedua, dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah, lebih banyak menggunakan verba material dan verba relasional atau kata kerja aktif. Ketiga, menggunakan konjungsi waktu dan kausal. Contohnya penggunaan sehingga, sebelum, pertama, jika, bila, dan kemudian. Yang keempat, menggunakan kalimat pasif. Yang kelima, eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan secara kausal itu benar adanya. Kemudian ada contoh teks eksplanasi yaitu dari fenomena gerhana bulan. Yang pertama ada pernyataan umum atau pembuka yang isinya gerhana bulan merupakan salah satu fenomena alam yang sering kita jumpai. Peristiwa alam ini terjadi apabila bulan beroposisi dengan matahari, sehingga sinar matahari yang seharusnya sampai ke bumi terhalang oleh bulan. Hal tersebut menyebabkan bumi menjadi gelap untuk beberapa waktu. Meskipun begitu, posisi bulan dan matahari tidak selamanya akan menghasilkan gerhana. Mengapa demikian? Sebab orbit bukanlah ekliptika, yang menyebabkan perpotongan antara keduanya yang disebut dengan node. Jadi, gerhana bulan baru akan terjadi apabila beroposisi dengan potongan garis atau yang disebut dengan titik node.
Setidaknya dibutuhkan 29 hari hingga 30 hari bulan berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Kemudian yang kedua, deretan penjelas atau isi, yang isinya gerhana bulan yang terjadi pada faktanya tidak selalu terlihat, sebab dalam beberapa kejadian bulan masih nampak. Hal ini terjadi karena sinar matahari masih tersisa, yang menyebabkan sinar tersebut berbelok menuju arah bulan oleh atmosfer. Sinar hasil pantulan atmosfer tersebut biasanya memiliki warna kemerahan, yang menyebabkan bulan tampak berwarna merah gelap saat sedang terjadi gerhana matahari. Gerhana bulan dapat kita amati secara langsung dengan mata telanjang. Hal ini tidak akan membahayakan diri kita sama sekali. Kemudian yang terakhir, penutup atau interpretasi. Isinya, gerhana bulan terjadi apabila sebagian atau seluruh bayangan bumi menutupi penampakan bulan, terutama apabila posisi bumi sedang berada di antara bulan dan matahari, sehingga sinar matahari tidak dapat sampai pada bulan karena terhalang oleh bumi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.